Dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa seyogianya pada pagi hari ini kita akan diisi oleh Profesor Dr. Rohmin Dahuri untuk berbicara mengenai potensi dan strategi kelautan serta perikanan. Namun ternyata ada perubahan mendadak pada jadwal beliau, sehingga beliau pada pagi hari ini harus mengisi acara di Cirebon. Insya Allah nanti akan kita jadwalkan kembali agar pada waktunya Allah berikan kesempatan kepada beliau untuk hadir di dalam forum ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk acara beranda pada pagi hari ini boleh jadi kita isi saja dengan sharing dari para peserta ngaji bareng online ini. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang harus meninggalkan forum ini dikarenakan ada tugas dan amanah yang harus dilaksanakan, sama-sama kita hantarkan sebaik-baiknya. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan pada Bapak dan Ibu lainnya yang masih memiliki kelonggaran waktunya, saya ingin sekali kita meneruskan silaturahim kita pada pagi hari ini di dalam forum ngaji bareng online ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Sebelum kami melanjutkan acara sharing kita pada pagi hari ini, saya mencoba menghubungi bahwa kemarin saya berjumpa, saya menghadiri undangan Bapak dan Ibu, undangan yang saya terima dari Ibu Nur Aini Majid, salah seorang peserta kita yang telah bergabung dalam forum ngaji bareng online ini sejak bulan Januari tahun 2022 ini, di mana kemarin saya menghadiri acara haul 24 tahun meninggalnya suami beliau. Dan subhanallah dalam pertemuan tersebut, Bapak Ibu sekalian, ternyata cukup banyak juga peserta NBO yang baru pertama kali yang saya berjumpa dengan beliau-beliau di dalam forum tersebut, termasuk di antaranya ada Ibu Indrawati. Beliau adalah salah seorang yang menjadi Ketua Ikatan Bidan Indonesia, sementara Ibu Nur Aini Majid sendiri pernah juga. Namun Ibu Indrawati berhalangan untuk hadir dalam forum ini, sehingga kami akan memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Mohon berkenan ya Bapak dan Ibu kalau seandainya kita undang untuk sharing bahwa betapa menyenangkannya ketika kita berjumpa dengan para peserta yang sudah sepuh secara umurnya, namun tetap bersemangat di dalam menjalani kehidupannya, terutama di dalam menelusuri Al-Quran. Nah, pada pagi hari ini, kepada Bapak dan Ibu yang kami undang, semoga berkenan ya Bapak dan Ibu untuk sharing dan berbagi saja untuk kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita mengundang yang pertama, saya ingin sekali nih ada seorang dosen Bapak Ibu sejak awal tahun 2020, seingat saya sudah hadir, Ibu Rina Usman. Beliau mendapatkan amanah sebagai dosen di Perguruan Tinggi Trisakti. Nah, kepada Ibu Rina Usman, berkenan kiranya Ibu Rina untuk dapat mengadminkan audionya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rina. Assalamualaikum Pak Hasan. Alhamdulillah Ibu Rina, setelah 2 tahun lebih ya Ibu Rina berjalan dengan ibadah online ini, baru sekali ini sempat menyapa dan mengajak Ibu Rina untuk berbicara di depan ini. Nah Ibu Rina, saya kira pada pagi hari ini kita tidak ada topik secara khusus, bersama-sama kita menjadikan ini sebagai forum silaturahim saja dengan saling bercerita dan berbagi. Boleh jadi nanti kita akan undang lagi Bapak dan Ibu, dan salah satu indikasi untuk yang saya undang apabila Bapak dan Ibu menyalakan videonya, maka lebih mudah bagi saya untuk mengundangnya. Nah Ibu Rina, boleh jadi nanti Ibu Rina bisa sedikit bercerita Ibu Rina dari apa yang saya dengar. Ibu Rina adalah dosen di Trisakti, betul ya Ibu Rina? Iya Pak Hasan. Sudah berapa lama Ibu Rina sebagai dosen di Trisakti? Saya mulai dari 1997. 97. Mengajarkan mata kuliah apa di sana Ibu Rina? Mata kuliah bahasa Inggris Pak. Masya Allah. Selain dari sebagai dosen, apakah Ibu Rina menempati posisi struktural juga di Trisakti, Ibu Rina? Oh tidak Pak, saya kebetulan di situ hanya sebagai dosen. Oke, dosen bahasa Inggris. Gitu ya, sebagai dosen terbang. Tapi saya utamanya sebagai ASN di Dinas Pendidikan Pemda DKI. Oh, Masya Allah. Ya. Sudah berapa lama di Dinas Pendidikan Pemda DKI, Ibu Rina? Dari tahun 1995, Pak.
95. Sekarang posisi apa Iya. Ibu Rina di Pemda DKI? Saya ini mengajar saja Pak di salah satu sekolah negeri. Masya Allah. Mengajar saja dari 1995 sampai sekarang Oke, Masya di Allah. sekolah negeri Pak. Oke, Ibu Rina, Ya. ketika berbicara bahasa Inggris, saya yakin bahwa di sini di forum ini banyak sekali ya peserta yang memiliki spesialisasi dalam bahasa Inggris dan bahkan mendirikan tempat-tempat kursus bahasa Inggris, termasuk di dalamnya adalah Ibu Yusnidar Rahman ya, Oh yang iya saya tahu iya Pak. bahwa selain Iya. beliau tinggal Uh, begitu banyaknya di luar negeri, beliau juga iya. sempat mendirikan lembaga pendidikan bahasa Inggris. Namun sebelum nanti kita mengundang Ibu Yusnidar Rahman ya untuk kita berbicara bahasa Inggris ini, Ibu Rina, saya ingin dari Ibu Rina dulu. Ibu Rina, bagaimana menurut Ibu Rina pentingnya bahasa Inggris yang Iya Pak. yang harus kita bangun dewasa Iya, ini, dan iya. bagaimana pula situasi Iya. dan kondisi yang dihadapi pada generasi muda kita sekarang ini dibandingkan sebelumnya, Ibu Rina? Apakah sekarang ini, karena kalau saya perhatikan misalnya kayak dari generasi cucu saya saja, bahwa dalam seumur mereka ketika itu kita nggak paham sama sekali bahasa Inggris, sementara mereka sekarang ini seakan-akan sudah menjadi betul-betul second language mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pandangan Ibu Rina dalam hal ini, dan hal apa yang perlu kita improve ke depan di dalam strategi penguasaan bahasa Inggris ini dengan kualitas terbaiknya, Bu Rina? Silakan, Bu Rina. Ini Pak, maaf tadi Bapak keputus-putus ya, sinyal Pak Hasan apa saya Oke, ya yang kurang bagus ya? oke. Ibu Rina, jadi sekarang jelaskah Bu Rina? Iya iya, tadi Oke, keputus-putus ya. Sekarang sih sudah ya, agak lumayan. Ya oke. Pak. Ibu Rina, jadi kita kepingin mendengarkan sharing saja dari Ibu Rina, passion dari Ibu Rina ya untuk menekuni Hmm. bahasa Inggris ini, serta bagaimana gambaran situasi dan kualifikasi pendidikan bahasa Inggris yang ada sekarang ini. Tentunya dengan adanya pengaruh teknologi dan media Iya, sosial ini terhadap peningkatan kualitas bahasa Inggris. Bagaimana pandangan Ibu Rina sebagai dosen dan pemerhati bahasa Inggris ini sendiri? iya, iya Pak. Sebetulnya untuk kemampuan bahasa Inggris, skillnya itu eh, dari eh, selain dari bakat mereka ya, dan apa namanya, itu berangkat dari bakat dan hobi sebetulnya Pak. Kalau umpamanya dari awal mereka tidak berminat ya agak susah memang Pak, tapi ada strategi-strategi yang bisa kita pakai ya untuk mempelajarinya gitu Pak. Pada dasarnya itu secara umum sih bahasa Inggris itu materinya ya yang umum gitu ya, conversation gitu ya Pak ya, dalam sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam situasi-situasi tertentu gitu ya. Jadi sekarang ini untuk minat anak-anak agak lumayan Pak, dibandingkan dari nilai juga mereka lebih bagus ya, lebih bagus nilainya daripada bahasa dia sendiri, daripada bahasa Indonesia Pak. Nilainya lebih tinggi Pak. Saya juga heran juga, kok bisa ya mereka nilainya bisa lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Itu juga ini Pak, mungkin mereka merupakan tantangan ya Pak ya, tantangan untuk belajar bahasa asing. Kalau bahasa Indonesia kan bahasa dia sendiri Pak. Jadi sudah tidak menjadi tantangan lagi, malah mereka mungkin boring juga ya pelajaran bahasa Indonesia itu ya Pak ya, terlalu banyak ini ya. Kalau bahasa Inggris lebih simpel Pak, memang lebih simpel dia. Jadi ya kalau menurut saya minat untuk belajar bahasa Inggris mahasiswa dan anak-anak sekolah itu alhamdulillah Pak, bagus sekali. Masya Allah. Dan hasilnya juga memuaskan lah Pak, cukup memuaskan. Baik. Ya gimana kita memakai strategi-strategi juga sih Pak, supaya mereka tidak boring gitu ya mempelajari bahasa kita. Dan sudah banyak ya cara-cara efektif mempelajari bahasa asing, bahasa Inggris terutama gitu Pak. Banyak. Disitulah kita bisa memberikan pelajaran kepada mereka gitu Pak.
Alhamdulillah sih Pak. Alhamdulillah. Baik, Antusiasnya bagus sekali. baik Ibu Iya Pak. Rina. Terima kasih sekali atas penjelasannya dan Iya, ya tentunya kita menyambut gembira ya bahwa digambarkan tadi bahwa secara umum terjadi peningkatan ya mengenai iya Pak. kemampuan dalam berbahasa Inggris ini di kalangan Iya, generasi muda kita dan bahkan termasuk anak-anak ya. Ya walaupun iya, tadi itu sebenarnya prihatin juga kalau seandainya ternyata di satu sisi bahasa Inggris yang meningkat sementara bahasa Indonesia menurun ya iya. seharusnya kan Iya Pak. berimbang ya. Apalagi Dengan apalagi kalau seandainya mungkin kita dapati sekarang ini mungkin seperti halnya kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Kalau zaman dulu banyak sekali misalnya pantun-pantun, pesan-pesan nasihat itu. Nah, buat iya. anak-anak sekarang boleh jadi Iya dianggap banyak sih, jadul heeh. kalau seandainya hal Banyak itu menarik Pak dilakukan. dengan lagu-lagu gitu Pak, Ya, English betul, song itu mereka senang Pak. betul, Iya betul. senang sekali, Baik, ha. baik. Iya, Baik, Ibu Rina. Kita undang juga berikut ini, Bu Rina, Ibu Yusnidar Rahman ya. Assalamualaikum iya warahmatullahi Pak. wabarakatuh, Ibu Yusnidar. Waalaikumsalam Ustaz Hasan. Ibu Yusnidar sehat ya, Ibu Yusnidar? Alhamdulillah Ustaz Hasan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Yusarina wabarakatuh. sebetulnya kalau nggak salah Ibu Yusarina teman adik saya, teman Iya, Yanti ya. Yanti. Masya Allah. Iya. Akhirnya Iya nyambung Bu, ya. Ibu iya di Yusnidar, SMP. eh, Bapak Ibu sekalian, Ibu Yusnidar ini dari apa yang saya ketahui bahwa beliau juga seorang pemilik ya lembaga pendidikan bahasa Inggris dan Iya, perjalanan kehidupan beliau juga sebagian besar mengikuti suami beliau yang bertugas di luar negeri. Tentunya tidak kita ragukan lagi ya kemampuan beliau. Nah, Ibu Rina, Ibu Yusnidar ya, sekarang ini kita bisa mendapati ya misalnya eh, generasi muda kita, anak-anak sekarang ini, dan bahkan yang belum pernah belajar bahasa Inggris pun kita dapati sekarang iya, ini dikarenakan konsumsi YouTube itu cukup signifikan ya iya, dalam kesehariannya, sehingga iya mereka Pak. film-film tidak hanya mengerti dan bahkan mereka bisa berkomunikasi ya dengan bahasa Inggris dengan Iya Pak. bermodalkan YouTube itu sendiri. Nah, kira-kira Ibu Yusnidar melihat dari sisi ini, terutama keseimbangan ya dengan pemahaman bahasa Indonesia sendiri. Dan bahkan ada fenomena baru seperti halnya di Jakarta ini ada istilahnya itu anak jaksel. Nah, ada istilah anak jaksel itu digambarkan anak jaksel itu salah satu cirinya itu adalah modern dan menggunakan bahasa Inggris di dalam bahasa kesehariannya. Nah, terus Iya, terang saja kalau kita perhatikan misalnya di Malaysia, Ibu Yusnidar ya, bahwa itu bahasa Melayu itu hanya sedikit digunakan, jadi didominasi bahasanya itu oleh vocab dalam bahasa bahasa Inggris, apalagi di Singapura ya bahasa Melayu itu hampir sudah ditinggalkan. Nah, kira-kira bagaimana Ibu Yusnidar strategi pendidikan bahasa Inggris ini yang kita kedepankan untuk generasi muda kita, terutama Ibu Yusnidar? Iya, Ustaz Hasan, semua kita tahu ya bahwa menguasai salah satu bahasa asing itu adalah suatu kelebihan ya, dan bahkan sekarang itu sudah menjadi keharusan ya. Dan bisa berbahasa Inggris itu membuka jendela dunia, bahwa dengan bisa bahasa Inggris kita bisa membaca informasi apa saja, bisa mendengar informasi apa saja, sehingga tidak terbatas informasi yang kita bisa terima begitu. Dan bahkan juga bisa berbahasa Inggris terutama karena masih merupakan salah satu bahasa yang mayoritas dipergunakan oleh di forum-forum internasional, itu jadi komunikasi kita menjadi lancar. Itu ya contohnya Ustadz Hasan ya dengan bisa bahasa Inggris sangat fleksibel untuk baik di seminar maupun membaca buku-buku yang di dalam bahasa Inggris begitu. Jadi saya pikir being able to speak English is a very major advantage ya untuk kita semua, dan saya mungkin sebagian besar kita bisa ya anggota NBO ini berbahasa Inggris gitu karena mungkin ya latar belakang sosial pergaulan begitu. Nah, saya melihat memang kecenderungan anak-anak kita sekarang mungkin karena IT ya, mereka exposure-nya terhadap bahasa Inggris itu sudah semakin berlimpah ya.
Bahkan itu sangat cocok dengan yang katanya natural approach, jadi di mana anak itu ya dia harus dicemplungkan di dalam dunia yang berbahasa yang ingin dipelajarinya begitu, sehingga anak-anak kita itu makin banyak anak-anak kita generasi muda yang bisa berbahasa Inggris. Dan bahkan di Jakarta tendensinya dan juga di beberapa daerah itu semakin bertumbuh sekolah-sekolah yang bilingual, bahkan trilingual begitu ya. Jadi ada bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah itu kan mereka belajarnya sangat natural, di mana di sekolah mereka dipakai sehari-hari berbahasa Inggris gitu. Ya kebetulan cucu saya juga sekolah di international school, seperti yang Bu Yusrina bilang tadi, bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus dari bahasa Indonesia. Sebetulnya itu kesalahan kita ya. Tetapi sekarang kami, anak saya dan saya sendiri juga kalau memberi hadiah kepada cucu saya itu buku sastra Indonesia. Nah sekarang bahasa Indonesia sudah lebih bagus. Jadi saya pikir generasi kita sekarang sudah sangat beruntung ya dengan banyaknya informasi di dalam bahasa Inggris begitu, dan mereka juga sangat mudah mendapatkan beasiswa karena bahasa mereka sudah bagus ya. Saya melihat sangat merupakan keuntungan bagi generasi muda yang bisa berbahasa Inggris atau bahkan bahasa asing lainnya untuk mendapatkan beasiswa dari apa sekarang namanya yang dari Departemen Keuangan itu. Ya kebetulan 2 anak saya itu mendapat beasiswa dari Dignas waktu itu, Depkominfo itu. Salah satu faktornya bahasa, Ustadz Hasan. Ya. Jadi kalau bisa, tapi sekarang anak-anak terutama di NBO sebagian besar bahasanya sudah sangat bagus ya, sehingga kesempatan itu sangat terbuka luas. Ya contohnya anak-anaknya Ustadz Hasan, bahasa itu sangat mendorong, memberikan kesempatan yang luar biasa kepada mereka. Saya pikir itu saja. Terima kasih sementara Ustadz Hasan. Baik, terima kasih Ibu Yusnidar atas pandangannya. Dan ketika kita berbicara mengenai masalah bahasa, apalagi kalau seandainya kita berbicara mengenai pendidikan anak, rasanya saya pengen sekali mendengarkan komentar dari Prof. Kusnandi. Bagaimana Prof. Kusnandi dalam konsep pendidikan anak yang kita ambil topik pada pagi hari ini mengenai masalah bahasa ini, Prof. Kusnandi? Ya, saya itu sama cucu saya dibilangin bahasa Inggris kita hancur. Karena saya dari kecil, saya udah dari kecil udah di Jakarta ya. Jadi bahasanya bahasa Jakarta. Nah memang cucu-cucu saya itu kan tinggalnya di sebelah rumah semuanya ya. Nah dia itu sekolahnya ngomong pakai bahasa Inggris ya semuanya. Terus kalau ngomong sama saya ngomong bahasa Inggris bang. Kan dia panggil saya Dato ya. Dato hancur bahasa Inggrisnya hancur gitu ya. Saya jadi kadang-kadang ketawa sendiri ya. Walaupun saya suka baca buku, tapi kalau saya mempraktekkan bahasa Inggris saya, wah mereka bilangnya Dato bahasanya hancur katanya begitu. Jadi saya setuju sekali bahwa kita mesti di rumah mesti pakai bahasa Inggris, tapi kalau saya udah nggak biasa karena ibu saya, bapak saya itu salahnya begini dulu. Ibu saya, bapak saya itu kan dia bahasa Belandanya bagus ya. Ibu saya kan dulu guru waktu zamannya. Tapi dia kalau ngomong Belanda itu dia kalau ngomong rahasia. Jadi saya nggak boleh tahu gitu. Anak-anaknya nggak boleh tahu. Jadi kalau ngomong rahasia dia pakai bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Saya nggak boleh tahu sehingga saya udah nggak biasa pakai bahasa. Jadi saya anjurkan sekarang sama orang tua kita pakai bahasa Inggris aja untuk sama anak-anaknya gitu ya. Oleh karena supaya bahasanya nanti jadi bagus, jangan kayak saya gitu ancur-ancuran bahasa saya. Mungkin begitu saya Pak bahasa. Baik, Prof. Kusnandi. Rasa nggak lengkap nih, kita ingin mendengarkan bagaimana komentar dari Ibu Dr. Gigi Ita Lukman mengenai masalah bahasa ini. Bagaimana Bu Ita, pengalaman Ibu Ita sendiri dengan bahasa Inggris dari cucu Ibu Ita ataupun putra-putri Ibu Ita sendiri?
Assalamualaikum. Aduh kaget Pak Hasan ya Allah, Masya Biasa Ustaz Allah. Hasan suka ngasih Saya juga kaget-kaget, kaget, surprise. Pak Hasan. Iya, bahasa Inggris. Pengalaman saya banyak banget karena saya punya anak 2 laki-laki, itu semuanya memang tinggal di luar ya kan. Terus bahasa Inggris saya juga gitu sih. Jadi tapi harus latihan. Saya bilang sama Yus, ya saya suka pakai bahasa Inggris juga kalau sama Yus, latihan juga sama Yus Nidar gitu loh. Dikit-dikit kayak sombong padahal nggak lancar juga. Karena memang mesti dilatih karena cucu-cucu itu nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Saya Iya. punya cucu 4, 1 baru lahir ya. 3 itu yang 1 17 tahun, yang 1 11 tahun, yang 1 6 tahun. Itu nggak bisa kalau bahasa Indonesia, yang 1 itu bisa, tapi bahasa Indonesianya di Mentari International School itu jelek banget gitu loh. Saya sampai marah gitu loh. Bu Yusrina. Jadi kita juga latihan, tapi keuntungannya kita juga bisa latihan karena mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Kita latihan Inggris kan jadi ke mereka. Jadi mau nggak mau saya sama suami berusaha kalau nggak bisa lihat kamus gitu loh. Kalau enggak terjemahan pakai Google gitu kan. Supaya kita nggak malu-maluin juga gitu kan. Ya makanya alhamdulillah Pak Hasan ya latihan teruslah di bawah bimbingan cucu-cucu jadinya kalau sekarang. Padahal juga les di kantor gitu kan. Les, tapi kalau kita mempergunakan sehari-hari kan jarang ya kan. Kalau ada tamu aja kita bahasa Inggris gitu. Ya tapi nggak fluently banget ya. Jadi nggak lancar juga. Tapi lumayan lah Pak Hasan. Masya Allah. Mantap kok bahasa Inggrisnya Ita. Makanya saya suka-suka sombong kalau sama Yus Nidar, saya sedikit-sedikit saya pakai bahasa Inggris lah biar kelihatannya agak gimana. Oke, Masya Allah. Oke, Pak Hasan. Oke, Ibu Ita, ini kan kalau tadi mendengar dari Ibu Ita bahwa putra Ibu Ita kan semuanya tinggal di luar negeri dan cucu Ibu Ita tidak bisa bahasa Indonesia. Lantas kalau seandainya pulang ke Indonesia, bagaimana mereka? Apakah mereka merasa sedih tidak bisa bahasa Indonesia, ataukah mereka merasa biasa-biasa saja tidak bisa bahasa Indonesia itu, Bu Ita? Oke, saya tuh yang lebih parah adalah yang di Auckland, yang di New Zealand. Karena pada waktu itu dia lahir, lalu dia sekolah, karena sekolahnya lebih banyak dia berada lebih banyak di sekolah daripada di rumah, ya kan. Maka terus tiba-tiba tuh ngomongnya itu, cara bicaranya itu telat Pak Hasan. Telat lalu dibawa ke psikolog. Kenapa kok bisa telat gitu loh ngomongnya. Lalu dicari penyebabnya apa, padahal kedua orang tuanya itu di rumah tuh pakai bahasa Indonesia. Malah bahasa Indonesianya tuh lu gue kan orang Jakarta ya. Jadi Jaksel itu kan karena anak sekarang tuh Jaksel bilangnya. Jadi bahasanya itu lu gue. Termasuk saya Pak Hasan sampai sekarang tuh nggak bisa hilang lu gue-nya tuh Pak Hasan. Nah itu yang di Auckland itu sama sekali nggak bisa sama sekali. Jadi harus pakai satu bahasa. Karena kata psikolognya kalau dia pakai 2 bahasa lama. Jadi satu bahasa yang dipakai di sekolah aja karena dia lebih lama tinggal di sekolah gitu, berada di sekolahnya. Nah, lalu ini sekarang itu dia nggak bisa, kalau saya misalnya bahasa Indonesia dia ngerti, tapi dia nggak bisa sama sekali. Padahal kita semua tuh pakai bahasa Indonesia gitu kan. Itu yang agak sulit yang di Auckland. Tapi kalau yang di Singapura itu lumayan, karena kan kalau Singapura selain bahasa Inggris ada bahasa lain, mereka mungkin mengerti itu kan Pak Hasan. Masya Allah. Begitu Pak Hasan. Baik. Kalau di Auckland sama sekali kita harus berusaha bahasa Inggris gitu loh. Baik. Terima kasih Ibu Ita. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kan kita sebagai kakek atau nenek ataupun orang tua ya,
selain kita bangga bahwa anak atau cucu kita bisa bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, namun kan ada dorongan dalam diri kita bahwa kita ingin juga anak keturunan kita tidak lupa dengan bahasa kita sendiri. Iya. Karena melalui bahasa itu kan bisa mereka menjadi jendela untuk mereka mempelajari budaya kita lainnya. Nah, maka kita ingin mendengarkan komentar bagaimana Pak Mehmet, strategi apa yang harus kita lakukan seyogianya sebagai orang tua agar anak keturunan kita, generasi kita tidak terjadi seperti halnya di negara tetangga kita, tidak bisa lagi bahasa ibunya sendiri. Nah, Pak Mehmet mohon bisa memberikan komentarnya, Pak Mehmet, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. sekalian. Sebetulnya ini kesalahan saya barangkali ya. Waktu kami berangkat sekolah di Amerika, anak-anak itu baru berumur 6 tahun dan 4 tahun. Jadi saya khawatir sekali mereka agak sulit mengikuti bahasa Inggris gitu. Jadi saya minta mereka ngomong bahasa Inggris terus, kemudian ternyata dalam 2 minggu mereka itu udah bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi dia lari keluar main sama anak-anak di situ, dia balik ke rumah. Wah, kalau perang itu bahasa Inggrisnya apa katanya. Terus saya kasih tahu, dia lari keluar lagi. Kemudian balik lagi, kalau pedang itu bahasa Inggrisnya apa? Itu hari-hari pertama gitu. Tapi kemudian seminggu kemudian, 2 minggu kemudian dia udah mulai bicara bahasa Inggris dengan kawannya itu. Jadi perkiraan saya salah ya. Ternyata mereka itu lebih cepat belajar bahasa Inggrisnya itu. Mungkin karena masih muda ya. Nah, kesalahan saya lagi di rumah itu akhirnya terbiasa bahasa Inggris terus. Sampai mereka lupa bahasa Indonesia. Nah, ketika pulang ke Indonesia, masuk sekolah bingung mereka. Jadi saya melihat mereka itu sangat stres ya. Yang pertama bahasa, yang kedua toilet. Karena bahasa mereka tidak mengerti sama sekali, kemudian toiletnya itu di kita kan di sekolah ya kita tahu sendiri ya masih belum bagus gitu. Jadi waktu dia disuruh baca cari itu jadi cerai gitu. Jadi semua orang ketawa gitu. Dan saya melihat bahwa sedih sekali ya, bapak gurunya itu tidak membimbing mereka untuk bagaimana supaya bisa bahasa Indonesia, malah mengetawakan mereka gitu. Jadi anak-anak situ datang ke rumah nangis gitu. Terus satu kali dia disuruh nyanyi di depan sekolah. Jadi nyanyilah anak saya itu American Anthem. Wah, marah bapak guru itu. Kamu mesti bisa nyanyi Indonesia Raya katanya. Minggu depan kamu harus nyanyi Indonesia Raya. Jadi di rumah kita itu selama seminggu menyanyi Indonesia Raya terus bersama-sama. Sampai akhirnya dia bisa gitu ya. Jadi sekarang itu saya pikir itu keharusan bagi kita ya, walaupun anak-anak itu bisa bahasa Inggris, harus bisa bahasa Inggris dengan baik, tapi jangan melupakan bahasa Indonesianya ya. Itu bahasa nasional yang betul-betul harus mereka kuasai. Dan saya kira di dalam ujian, di dalam masuk perguruan tinggi, itu juga salah satu persyaratan buat mereka untuk bisa lulus ya. Saya sesudah berapa tahun di Amerika, anak-anak pulang ya, itu sampai sekarang bahasa Inggrisnya itu mesti tetap bagus dan pronunciation-nya itu masih tetap gitu ya. Bahkan bahasa Indonesianya itu ada slang-slang bahasa Inggris gitu. Saya biarkan aja dan saya kira itu satu keuntungan buat mereka buat bergaul di dalam kegiatan-kegiatan yang lebih keluar ya. Yang saya kaget adalah anak-anak cucu-cucu ya. Karena sejak kecil itu mereka suka nonton di film dan kemudian juga mungkin di sekolah juga bahasa Inggrisnya sudah diajarkan sejak SD ya. Jadi tanpa kita ajari, mereka langsung bisa bahasa Inggris ya. Jadi kelas 4 itu mereka sudah ngomong bahasa Inggris.
Ini saya kira satu kejadian yang agak umum ya di mana-mana, terutama di perkotaan. Bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa yang mudah diikuti oleh anak-anak sejak kecil. Saya kira ini satu keberuntungan buat kita ya. Tetapi saya tetap merasa bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional ya, dan mereka harus bagus ya. Jadi pelajaran bahasa Indonesia itu ternyata tidak mudah juga ya. Walaupun kata orang Amerika bahasa Indonesia itu mudah katanya. Kalau menyebutkan jamak itu diulang aja katanya, rumah-rumah, kursi-kursi gitu. Tapi ternyata untuk bertata bahasa yang baik itu tidak mudah ya. Saya kira bagi pendidikan nasional kita, bahasa Indonesia harus tetap menjadi satu bagian yang penting. Dan di samping bahasa Inggris yang anak-anak sekarang sudah mulai ikut dengan mudah dari YouTube, dari TV, ya dari pergaulan sehari-hari. Saya kira itu Pak Hasan ya, pengalaman saya pribadi, dan saya masih tetap mendapatkan kesulitan kalau anak-anak itu saya minta untuk nulis bahasa Indonesia dengan baik ya. Saya senang menulis bahasa Indonesia, tapi anak-anak itu sulit bahasa Indonesia. Tapi kalau saya mau menerjemahkan bahasa Inggris, saya minta anak-anak dan dengan mudah mereka membuatnya. Terima kasih Pak Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mehmet, karena Pak Mehmet menceritakan mengenai betapa sulitnya untuk mereka menerjemahkan ke bahasa Indonesia, saya ada pengalaman lucu kemarin Pak Mehmet waktu pulang ke Palembang ketika saya pergi ziarah ke makam ayah dan ibu saya. Itu cucu dari kakak perempuan saya yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu ikut ke makam itu, dan itu masih belum TK pun. Jadi ketika memasuki area pemakaman Puncak Sekuning itu, terus dia bilang, Yai, rest in peace. Saya tidak ngerti apa maksud rest in peace, dan kemudian dia menunjukkan makam itu rest in peace. Terus saya bilang ke abang saya bilang, ini korban terlalu banyak nih nonton YouTube ini. Ketika dia menunjuk makam itu rest in peace. Nah, kalian yang berbahagia, ini kita nih biar rame Pak Ibu sekalian, kan ini kan kita bagaimana ya menjadikan forum ini, ketidakberadaan narasumber utama kita, membuat forum ini tetap utama di hati kita semuanya. Nah, dalam silaturahim ini kita ingin mengundang juga ini Prof. Safwan untuk berikan komentarnya. Prof. Safwan berkenan Prof untuk meng-unmute-kan audionya, mungkin sedikit komentar Prof dengan apa yang kita bahas sekarang ini. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang melihat teman-teman semua berdiskusi tentang bahasa Inggris. Memang bahasa Inggris adalah suatu bahasa internasional yang mesti kita kuasai betul agar kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang asing. Tapi saya ingat pesan ayah saya. Ayah itu guru bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Dia bilang, kamu boleh kuasai bahasa asing lah, tapi jangan lupa dengan bahasa Indonesia. Itu pesan ayah saya. Betapapun kita kuasai bahasa asing, Inggris, Perancis ataupun bahasa Arab dan bahasa yang lain, tapi orang Indonesia jangan lupa. Tapi kamu orang Indonesia, jangan lupa. Kita telah berikrar satu bahasa Indonesia. Itu kuasailah bahasa Indonesia yang baik. Jangan sampai kamu menguasai bahasa asing lebih baik daripada bahasa ibu kamu. Itu pesan saya sebagai guru bahasa Indonesia yang belajar mulai dari SMP, SMA, dan terus sampai di universitas.
perjuangan beliau untuk menghidupkan bahasa Indonesia di tengah-tengah hiruk-pikuknya bahasa asing yang melanda generasi muda. Itu saya sangat kagumi. Jadi saya ingat betul sama saya itu, walaupun kita sangat menguasai bahasa asing, yang sampai kita seperti orang Singapura hilang itu bahasa Melayu. Orang Malaysia yang sudah sedikit tergerus bahasa Melayu. Tapi kita harus bangga pada bahasa kita sendiri. Kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik. Jadi sekarang itu saya belajar kelautan itu dulu. Sekarang saya belajar kelautan yang lain. Begitu mengarang mengubah satu puisi, saya perlu belajar bahasa Indonesia yang baik. Baik juga bahasa Inggris, tapi hatinya akan lebih mantap menyampaikan dalam bahasa ibu kita sendiri. Jadi saya setuju bahasa Inggris kita kuasai dengan baik, bahasa asing apapun itu, agar kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa baca buku-buku yang bermanfaat bagi kita, yang ditulis dalam bahasa asing, dalam bahasa Arab misalnya, kita seperti Pak Profesor Nasaruddin menguasai bahasa Arab dengan baik, sehingga beliau bisa menafsirkan Al-Quran dengan sangat bagus sekali, dan beliau mempunyai wawasan ilmu sangat luas, sehingga kita bisa mendapat pencerahan dari usia beliau. Tapi bahasa Indonesia juga baik. Jadi kalau saya melihat, mari kita kuasai bahasa asing itu lebih baik. Pasti usahakan kita bisa fasih sekali bahasa asing itu. Kok jadi gini deh? Tapi kita adalah orang Indonesia. Kok jadi gini? Kita bangga dengan attitude kita. Kenapa? Fasih bahasa Inggris. Bahasa Jangan Inggris. sampai nanti mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggris terus, lupa bahasa Indonesia di mana mereka tinggal. Saya tidak bisa membayangkan kalau nanti 50 tahun lagi kita seperti Singapura, bahasa Indonesia tidak ada lagi diperdengarkan dalam percakapan sehari-hari. Jadi ya kita tetap saja kita orang Indonesia, budaya kita lah budaya Indonesia, jangan sampai tergerus oleh budaya asing. Tetap kita gunakan bahasa Indonesia, tapi tetap kita kuasai bahasa asing dengan sebaik-baiknya. Begitu Pak Hasan, Bapak Ibu sekalian, itu pendapat saya yang saya dapat dari ayah saya sendiri. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Safwan atas penyampaiannya mengenai bahwa betapa pentingnya kita tetap menguasai bahasa ibu kita sendiri. Saya teringat ini pengalaman pribadi juga Bapak dan Ibu ya, ketika saya baru berumah tangga dengan Ibu Lena, dan ketika dikaruniai anak pertama dahulu, kita bersepakat bikin komitmen bahwa agar anak-anak kita mendapatkan bahasa Indonesia yang baik, maka komunikasi kita dengan mereka bahasa Indonesia. Tetapi saya dengan Ibu Lena sendiri tetap bertahan sampai dengan hari ini bahasa Palembang. Dan saya bersyukur juga Bapak dan Ibu dengan menerapkan style seperti ini. Jadi anak-anak bahasa Palembang tetap mengerti walaupun mereka tidak logatnya tidak bisa sepasih saya tentunya di dalam bahasa Palembang itu sendiri. Namun ada satu hal yang menarik Bapak dan Ibu, pengalaman ini seperti halnya Ananda Hardy ya. Itu dengan dia menguasai bahasa Palembang itu ketika di dalam bisnis yang memasuki komunitas dan ternyata adalah orang Palembang, itu menghadirkan keleluasaan buat engagement ya antara Hardy dengan mitra-mitra bisnisnya sendiri. Nah sehingga wah ini suatu kemudahan yang luar biasa dengan pemahaman bahasa daerah yang baik itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita berbicara semangat mengenai bagaimana
bahasa Indonesia ini sendiri adalah sebagai bahasa persatuan bangsa, sebagai bahasa negara kita. Saya ingin sekali mengundang komentar dari Pak Ibong, yang sebagaimana kita ketahui beliau adalah cucunda tercinta dari pahlawan besar kita, yaitu Haji Agus Salim, yang kita tahu bahwa bagaimana kepiawaian ya pahlawan Haji Agus Salim itu di dalam kancah komunikasi internasional ya, bahwa beliau adalah diplomat yang sangat ulung. Tentunya hal ini apalagi dengan dukungan sampai 6 atau 7 bahasa yang dikuasai oleh pahlawan Haji Agus Salim ini. Kepada Pak Ibong, kami persilakan Pak Ibong, mohon komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. ini ditembak gitu aja. Jadi ini topiknya jadi bahasa ya Pak ya, bahasa Inggris ya. Memang kita harus tetap menyadari bahwa bahasa itu adalah jendela ilmu pengetahuan. Jadi untuk menguasai bahasa itu dalam rangka untuk memahami, menguasai ilmu pengetahuan. Itu juga yang dibawakan oleh Haji Agus Salim ke anak-anaknya yang diajar sendiri, homeschooling ya. Karena dengan menguasai bahasa itu si anak-anak ini bisa mengakses buku-buku ilmu pengetahuan gitu. Nah, cuman sekarang ini sayangnya kadang-kadang orang ini lupa gitu ya. Jadi mereka belajar bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris, belajar dengan ikut kursus ataupun dengan mendengarkan, melihat film, atau hidup di luar negeri karena sekolah misalnya gitu ya, atau ikut orang tuanya. Terus kemudian menjadi fasih berbahasa Inggris. Kemudian jadi kadang-kadang mereka lupa gitu ya. Jadi itu kayak simbol kelebihan, kehebatan gitu. Dulu saya pernah di perusahaan di mana saya bekerja di awal-awal itu ya, 20 tahun pertama saya bekerja itu di perusahaan multinational corporation. Kami satu departemen tuh di tes bahasa Inggris semua gitu. Ada yang advance, ada yang intermediate, ada yang basic gitu ya. Yang advance cuman sebagian kecil gitu. Nah, waktu itu kita seringkali punya pride gitu ya menghadapi yang orang-orang asing itu. Karena dalam hal membuat laporan dalam bahasa Inggris ya, itu orang-orang Amerika, orang-orang asing itu, kalau dia membuat laporan itu mereka menulis spoken English gitu ya. Nah, sementara kalau kita tuh kan karena belajar jadi ada kaidahnya ya, report writing gitu. Tapi kadang-kadang bos kita yang orang Indonesia itu nggak menghargai kita gitu. Jadi kayaknya memacu kita dengan memuji laporannya orang asing. Satu waktu pernah saya debat, saya bilang itu hanya menulis spoken English, saya bilang itu. Itu bukan tidak memenuhi kaidah reporting. Justru yang report writing ini begini, itu dibenarkan oleh guru bahasa Inggris di kantor yang orang Amerika gitu ya. Memang report writing itu ada aturannya. Terus sudah gitu guru bahasa Inggris orang Amerika itu yang di kantor kami itu mengatakan bahwa kalian jangan jangan kecil hati gitu. Karena bahasa Inggris kalian tuh lebih bagus daripada mereka-mereka ini yang orang-orang native speaker gitu. Karena kalian belajar bahasa Inggrisnya gitu. Jadi jangan khawatir itu. Memang fluensinya tidak bisa dikalahkan ya, karena mereka dari lahir udah berpikir dan berbicara bahasa Inggris. Terus dibilang bahwa kalau mau fluent itu 5-7 tahun pertama anak tuh harus berada di negara yang berbahasa Inggris gitu kalau mau fluent bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya fight betul supaya saya bisa di overseas assignment gitu ya, penugasan ke luar negeri supaya anak saya bisa belajar bahasa Inggris dengan berbicara bahasa Inggris di situ. Akhirnya alhamdulillah berhasil. Saya waktu itu ditempatkan di Aberdeen di Inggris. Nah, anak saya waktu itu umur 2-4 tahun di situ ya. Itu betul karena dari kecil dia encoding, decodingnya tuh udah bahasa Inggris gitu. Jadi sampai sekarang ini dia bahasa Inggrisnya fluent sekali gitu. Nah, ini kemarin juga berkaitan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu juga nggak mudah ya. Karena
dan atau itu bisa berbeda sekali. Jadi kita juga harus menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, saya belajar bahasa Indonesia itu sebetulnya dalam berorganisasi. Saya banyak berorganisasi, menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi pernik-pernik itu sering saya bahas dan saya permasalahkan. Sehingga saya waktu itu disebut insinyur bahasa gitu, karena sangat rewel tentang bahasa Indonesia. Tapi kembali lagi bahwa kita harus menguasai bahasa Inggris ya, atau bahasa asing lainnya, itu harus ada dalam benak kita tuh, bahwa dalam rangka itu sebagai pintu ke ilmu pengetahuan, untuk baca buku, pengetahuan segala macam itu. Tapi jangan kita bisa bahasa Inggris kemudian bangga kayaknya menguasai bahasa negara maju, terus kita minder gitu sebagai orang Indonesia ya. Karena kita harus bangga, kita ini negara yang merdekanya tuh hasil dari perjuangan sendiri ya. Hanya Indonesia dan Vietnam loh yang merdeka tuh hasil dari perjuangan rakyatnya sendiri, bangsanya sendiri. Bukan hadiah dari si penjajah. Jadi bahasa Inggris harus dikuasai gitu untuk ilmu pengetahuan. Tadi juga Ibu tadi udah menyebutkan yang beasiswa dari itu tuh LPDP ya, betulnya itu untuk di luar negeri. Jadi juga harus diisi juga mental jiwa kita tuh, bahwa kita ini harus punya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Jangan kita hanya mempermasalahkan sebagai negara jajahan. Meskipun itu debatable ya, apakah betul kita 350 tahun tuh dijajah. Tapi anyway, kalau misalnya memang disebut begitu ya, ratusan tahun kita dijajah, yang harus kita banggakan kepada anak-anak cucu kita, bahwa bangsa kita ini merdeka tuh hasil dari perjuangan anak bangsanya. Ya. Kombinasi dari perjuangan fisik dengan diplomasi. Itu sangat cerdas. Diplomat-diplomat kita itu sangat cerdas dalam menggunakan itu. Sehingga deklarasi Juanda itu juga membuat negara kita itu luasannya tuh 2,5 kali lebih, itu hanya dengan diplomasi, tidak ada menembakkan peluru satu butir pun untuk membuat negara kita menjadi luas. Jadi itu aja Pak Hasan, pikir bahwa kita juga dulu juga Haji Agus Salim itu belajar bahasa Arab Al-Quran. Ternyata ada bedanya dengan bahasa Arab dengan bahasa Arab Al-Quran. Sehingga beliau tuh sangat menguasai Al-Quran dari sumber hulunya gitu ya. Sehingga beliau itu jadi sangat kafah dalam berislam, hanya takut kepada Allah. Itu juga membuat dirinya tuh menjadi pejuang sejati gitu. Itu juga yang jadi kehendak dan keinginan saya ya, bahwa kita harus bisa membuat kita hanya bersandarkan diri pada Allah, nggak ada yang kita takuti gitu. Dan kita juga harus menguasai bahasanya. Kemarin itu juga ada pelajaran bahasa Arab Al-Quran yang kemudian juga ternyata nggak mudah juga gitu. Tapi upaya untuk menguasai itu dalam rangka harus dipahami dalam rangka untuk menguasai ilmu pengetahuan, menguasai isi kandungan Al-Quran. Dan alhamdulillah tiap pagi kita mendapatkan uraian dari Ustadz Hasan ya, isi-isi ayat Al-Quran itu, dan juga membacakan setiap ayat-ayat dan hadis yang terkait itu, sehingga kita bisa memahaminya secara utuh dan mendalam. Amin. Begitu saja, terima kasih. Billahi bisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibong. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ya, kalau seandainya kita melihat dari pahlawan kita Haji Agus Salim ya, sampai berapa, 5 atau 6 bahasa Pak Ibong? 9 sih katanya, sampai Turki, Masya Allah, Allahu Akbar. Jerman. Jadi 9 bahasa. Nah, Prof, saya ingin menanyakan mungkin kepada Prof Kusnandi terlebih dahulu ya. Prof, kan kalau misalnya kita berbicara mengenai pendidikan anak ya, terutama masalah bahasa ini gitu kan ya. Kan kita kan ada kapasitas yang bisa kita terapkan dan berlakukan kepada anak-anak kita. Nah, kalau seandainya saya memperhatikan ya, dari apa yang saya lihat di rumah saja, misalnya ketika cucu saya dari anaknya Mega ya, yang sempat terlahirkan di UK ketika itu, dan hanya kemudian pada saat usia 2 tahun pergi ke sana lagi karena papanya sekolah lagi di sana, dan hanya 1,5 tahun dan kembali ke Indonesia
ya bahasa Inggrisnya itu British banget gitu kan ya, bahasa Inggrisnya. Nah, namun sekarang ini Pak Ibong bahasa Indonesianya luar biasa bagus gitu kan ya. Tetapi dia berbahasa Inggris itu kalau saya sama mamahnya sama atau sama sepupunya yang juga menggunakan bahasa Inggris juga gitu kan. Tapi selebihnya bahasa Indonesianya bagus sekali gitu kan ya. Nah, sehingga sebetulnya menurut Prof. Kusnandi, kapasitas seorang anak itu sampai sejauh mana memungkinkan agar kita perkenalkan misalnya 2 bahasa sekaligus itu, apakah hal ini memungkinkan untuk mereka dan tidak menimbulkan confuse pada mereka sebagaimana yang diinfokan oleh Pak Ibong pada saat awal tadi itu, Prof. Kusnandi. Tolong di-unmute, Prof. Menurut saya sekarang itu memang harus ya, anak-anak harus banyak belajar bahasa, karena untuk komunikasi dengan orang dan komunikasi dalam hal-hal lain, baca buku dan sebagainya seperti tadi Mas Ibong bilang. Tapi kita harus ingat bahwa anak-anak itu nggak sama. Jadi prinsip-prinsip kita itu yang pertama terhadap anak itu tidak boleh dibedakan, non diskriminasi. Dan apa yang kita lakukan kepada anak itu adalah yang terbaik. Dan kemudian juga anak itu harus dapat, kita harus menghargai pendapat anak, dan juga kita harus juga bahwa anak itu mempunyai hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Jadi setiap anak itu berbeda-beda. Jadi kita harus melihat, tapi memang kita harus mengarahkan mereka supaya mendapat pendidikan yang bagus. Tadi seperti Mas Ibong dan yang lain-lainnya, ya, bahwa anak itu harus meningkat kualitasnya agar baik sehingga dia bisa bersaing dengan anak-anak lain di dunia, di seluruh dunia. Ya, seperti itu. Jadi memang kita, kalau kita mampu, kita sekolahkan hal yang terbaik. Yaitu begitu ya. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Hasanuddin, Pak Ustadz gitu. Tapi memang sekali lagi saya di rumah pakai bahasa Indonesia gitu ya, gitu supaya mereka biasa menggunakan bahasa. Tapi mereka les segala macam bahasa jadinya gitu loh, karena memang supaya dia bisa banyak berhubungan dengan orang lain. Demikian Pak Ustadz dari saya. Boleh saya ini sedikit tambahan. Ya. Oke, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya, gini, ini mengenai bilingualism ya. Apakah anak itu akan bingung ketika kita perkenalkan 2 bahasa bahkan lebih pada pada saat yang sama? Dulu itu memang penelitian mengatakan begitu, artinya akan mempunyai efek negatif kepada anak begitu. Tetapi penelitian beberapa tahun belakangan itu membuktikan bahwa ketika anak itu dari kecil sudah terbiasa kita perkenalkan dengan lebih dari 1 bahasa, itu anak itu cenderung akan lebih pintar oleh karena otaknya sudah terbiasa memproses informasi dengan sedikit agak berbelit-belit. Contohnya begini, kebetulan anak saya itu selalu berbahasa Indonesia yang baik dan benar kepada anaknya. Sekarang berumur 5 tahun. Jadi waktu umur sebelum dia bisa bicara yang benar itu dia hanya mengenal bahasa Indonesia, tapi setelah itu dia masuk ke nursery dengan bahasa Jerman. Saya melihat dia tidak ada masalah sama sekali dalam mentransfer ketika dia pulang dari sekolah, dia langsung berbahasa Indonesia dengan orang tuanya. Ada 1-2 yang dia memang berpikir dulu, gitu. Mungkin dalam bahasa Jermannya apa atau sebaliknya begitu. Tetapi penelitian membuktikan bahwa ketika anak itu expose kepada lebih dari 1 bahasa, itu membuat anak menjadi lebih cerdas, terlatih dia berpikir lebih panjang, dan lama-lama itu akan menjadi otomatis gitu. Nah, itu yang saya baca ya tentang bilingualism. Dan kalau ya seperti Ibu Yusarina tadi bilang, itu memang ada faktor bakat. Ada seperti Bapak Haji Agus Salim mungkin belum memang berbakat. Jadi memang dari sononya itu ada bakat, dan itu memang bakat linguistiknya beliau begitu. Ya, anak saya yang pertama itu
bahasa Indonesianya sangat bagus, dan dia sekarang bisa bicara 3 atau 4 ya, bahasa Jepangnya lumayan sempurna, bahasa Jermannya sekarang juga sudah tingkat universitas, artinya kalau dia sekolah di universitas sudah nggak ada masalah. Dia sempat di Itali juga dan dia bisa juga bahasa Itali begitu. Itu bakat memang. Sementara anak saya kan sama exposure-nya ikut ke Jepang. Yang nomor 3 juga bisa bahasa Jepang cukup baik juga. Kalau anak yang nomor 2 itu memang dia bahasa tidak begitu menjadi perhatian. As long as he can communicate, itu aja. Jadi satu bakat, tetapi exposure itu memang sangat-sangat seperti anaknya Pak Ibong barangkali ya, dengan tinggal di Inggris itu akan menjadi bahasanya sangat sempurna, bahkan sangat apa ya, atau ada yang British, ada yang American gitu. Jadi itu aja dari Ibu saya. beruntung ya. Beruntung Bu, saya tuh 10 tahun di kampung-kampung Bu, Dr. Impres, anak saya semua lahir di Lampung ya, di pedalaman ya, 10 tahun saya di pedalaman sebagai Dr. Impres. Jadi pendidikannya di kampung ya, terus terang aja. Tapi alhamdulillah setelah saya didik dalam bahasa Indonesia yang baik, kemudian bahasa Padang dan bahasa Jawa gitu ya, karena saya orang Padang, istri saya orang Jawa ya gitu ya. Nah sekarang anak saya lumayan, satu dokter bedah, satu dokter anak gitu Bu. Iya. Nah tapi itu saya 10 tahun di kampung Bu, betul nggak bohong Bu? Saya Dr. Impres 10 tahun, demikian Bu. Demikian Pak Hasan, saya itu memang didik di kampung. Masih bisa kita belajar kok Pak. Ya, terima kasih. Ya Prof. Kusnandi. Nah Bapak dan Ibu ya, saya senang sekali mendengarkan uraian dari Ibu Yusnidar ya, bahwa bagaimana pengetahuan ya dalam multibahasa itu akan berpengaruh juga terhadap kecerdasan seorang anak ya. Nah kalau saya itu seperti halnya digambarkan oleh Prof. Kusnandi, saya sendiri secara suku kan asli Palembang, dan kemudian lahir dan dibesarkan itu di Muara Kelingi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa bayangkan di rumah kita bahasa Palembang, tetapi ketika keluar rumah dengan teman-teman itu bahasa Muara Kelingi itu bahasa Musi Banyu Asin, kalau Bapak dan Ibu tahu itu beda sekali. Jadi ada mirip-mirip Betawinya juga, dan di sekolah bahasa Indonesia. Jadi itu otomatis memang, jadi ketika di rumah bahasa Palembang, ketika di luar dan itu dengan bahasa Muara Kelingi itu. Dan ya alhamdulillah ketika dalam usia tua sekarang ini, ketika berhimpun berkumpul yang besar dengan orang Muara Kelingi itu, Bu Yusnidar, di Jakarta, ketika sebagian besar pakai bahasa Indonesia dan saya masih fasih sekali bahasa Muara Kelingi itu, sehingga kadang-kadang sering mereka sampaikan, kalian dia bilang gitu kan, baru berapa tahun di Jakarta sudah lupa bahasa Muara Kelingi, Pak Seril sudah 10 tahun di Jakarta bahasa Kelinginya masih fasih. Nah, saya merasa bahwa itu sebuah benefit luar biasa gitu kan. Jadi dari sisi silaturahim, dari sisi kedekatan, ternyata kemampuan berbahasa itu akan sangat menolong, apalagi ketika almarhum Abah kan punya toko dan saya pelayan tokonya. Nah, pelanggan utama kita dari Transmigran bahasa Jawa. Nah, kemudian dari Sunda. Nah, sehingga ditambah lagi di Aceh. Jadi saya bisa mengerti bahasa Jawa sedikit, bahasa Sunda sedikit, bahasa Aceh sedikit. Nah, sehingga ini the true story, Prof. Ketika pertama kali saya ke Amerika ketika itu. Biasalah penyakit minder itu kan ada di kita ya Pak Ibong ya. Nah, sehingga ketika ketemu dengan dosen itu, Bu Yusnidar, belum apa-apa udah excuse, mohon maaf nih kalau bahasa Inggrisnya jelek gitu kan. Kita sampaikan seperti itu. Terus apa yang dia sampaikan? Anda harus bangga, dia bilang gitu kan. Apapun kualitas bahasa Inggris Anda, dia bilang gitu kan, yang jelas Anda mengerti apa yang kami sampaikan, tetapi kami tidak mengerti apa yang menjadi bahasa nasional Anda. Anda minimal sudah punya 2 bahasa, dia bilang gitu kan. Kalau kami hanya punya 1 bahasa, jadi Anda harus bangga dengan itu. Apalagi Indonesia kan, Anda bisa bahasa daerah enggak, dia bilang gitu kan. Saya sampaikan, bisa bahasa Palembang, bisa bahasa Muara Kelingi, dan itu Anda sadarkah, dia bilang gitu, untuk bisa berbahasa dengan multi bahasa itu sudah kompetensi dan kebanggaan tersendiri. Jadi Anda harus bangga, Anda nggak perlu lagi ngomong ya kalau ketemu orang Inggris bilangin bahwa Inggrisnya jelek, itu nggak perlu, dia bilang gitu. Anda harus bangga bahwa bukan orang Inggris, Anda bisa berbicara dan orang mengerti apa yang Anda maksud. Nah, ada satu tren sekarang, Ustadz Hasan, ya, sudah barangkali 10 tahun belakangan,
itu dunia sudah menerima world Englishes. Kalau dulu kan British English, lalu American, lalu Australian English atau Canadian English, jadi negara-negara yang itulah persemakmuran gitu. Tapi belakangan oleh karena memang dunia itu sudah semakin menjadi satu ya, menjadi global village, sehingga mau tidak mau dunia harus menerima. Ada bahasa Inggris Indonesia, ada bahasa Inggris Malaysia. Kita aja bahasa Inggrisnya aksennya itu beda dengan Malaysia, bahkan dengan Singapura. Kalau kita tahu Singaporean English itu sangat Chinglish istilahnya begitu kan. Jadi kita tidak usah minder atau merasa rendah diri ketika kita bicara dengan bahasa Inggris Indonesia. Nggak harus, kita harus confident aja, bahwa informasi yang kita sampaikan benar dan bisa dimengerti dengan baik. Itu saja. Saya sendiri juga karena sudah umur 21 tahun baru aktif belajar bahasa Inggris, itu mau nggak mau bahasa Inggris saya bahasa Inggris Padang, Ustadz Hasan. Itu nggak bisa diingkari. But as long as we can convey message, ya itu sudah, and then the people mengerti apa yang kita maksud, dan apalagi tentang komunikasi begitu. Jadi ya nggak apa-apalah kita generasi kolonial itu bahasa Inggrisnya sangat aksennya kentara, tidak apa-apa. Kita harus confident aja. Itu aja. Ustaz. Terima kasih Ibu Yusnida. Dan saya pernah mendengar Ibu Yusnida, saya punya sahabat orang Malaysia, dan beliau mengutarakan itu dengan rasa sedih Ibu Yusnida ketika berbicara mengenai bahasa nasional. Dia bilang itu, Pak Hasanuddin, Anda harus bangga sebagai orang Indonesia. Bahasa Indonesia yang Anda miliki itu menjadi kerinduan buat kami orang Malaysia. Ternyata apa yang dia sampaikan, kenapa orang Malaysia banyak nonton sinetron itu? Karena menurut pendengar orang Malaysia, bahasa Indonesia itu indah sekali. Jadi bahasa yang ditemukan orang Indonesia itu bahasa sastra yang luar biasa. Sementara di kami, kata dia bilang itu, sebanyak apapun bahasa Inggris yang kami gunakan, tetap saja cengkok Malaysia itu tidak bisa dihilangkan. Nah, sementara orang Indonesia itu kemampuan fleksibilitasnya luar biasa, sehingga kalau orang Indonesia itu berbicara bahasa Inggris itu keren sekali, tidak terlihat bahwa terlalu kental bahwa itu adalah Inggris Indonesia. Dan ini dikemukakan. Nah, saya kira hal ini perlu menjadi sesuatu yang memperkuat confident kita juga dalam hal ini. Nah, mungkin dari Pak Mehmet ada yang mau dikomentari sebelum nanti kita mendengar dari Pak Ibong, strategi apa nih agar bahasa Indonesia ini semakin menguat di negeri kita ini. Silakan Pak Mehmet, tolong di-unmute audionya. Saya kira yang dikatakan Pak Ibong itu dan Bapak-Bapak Ibu sekalian sangat betul ya. Kita harus belajar bahasa Inggris karena banyak sekali literatur, buku-buku ilmiah yang ingin kita pelajari itu banyak dalam bahasa Inggris. Jadi sekarang lebih banyak kepada kepentingan apa sih kita belajar bahasa. Orang yang ingin berbisnis, mereka itu belajar bahasa Mandarin, bahasa Jepang, ya. Yang keilmuan kebanyakan ke bahasa Inggris, bahasa Jerman. Ya. Saya sendiri merasa bahwa bahasa Indonesia tetap sangat penting. Dan bahkan sekarang saya sangat menghargai bahasa-bahasa daerah yang begitu beragam. Ya. Kalau bicara dengan orang Surabaya, suaranya lain. Dengan Jogja, dengan Batak, dengan mana-mana lain-lain. Jadi saya rindu untuk belajar bahasa-bahasa daerah. Saya coba belajar bahasa Batak dan bahasa Manado, itu suaranya itu enak dan sangat bersahabat begitu ya. Jadi saya kira kekayaan bahasa kita jangan pula dilupakannya. Bahkan tidak hanya bahasa nasional, tetapi juga bahasa daerah yang sangat kaya. Saya kira itu Pak Hasan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Mehmet. Pak Ibong mungkin ada yang mau disampaikan tipsnya agar kebanggaan dan memasyarakatkan bahasa dan jika perlu bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu bahasa resmi internasional ya insya Allah. Silakan Pak Ibong. Jadi kalau saya lihat ya bahwa penguasaan bahasa itu jangan dipikir hanya untuk menguasai bahasa ansih gitu ya. Tapi penguasaan bahasa itu untuk tadi ya, untuk memahami, menguasai, mendapatkan
ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian juga itu berkaitan juga dengan budaya dan gesture dan body language gitu ya. Saya dulu pernah ya, bos yang orang Amerika tuh waktu mau pulang ke negerinya tuh dia panggil saya. Dia bilang sama saya, "Hey Agus, I like your personality," gitu. Jadi dia bilang bahwa dia senang karena kalau saya ngadepin dia bahasa Inggris gitu, ya saya berdiri ya dengan biasa aja gitu ya, dengan kadang-kadang pakai tangan saya di pinggang gitu. Tapi bos saya yang orang Indonesia gitu, itu kalau ngobrolnya tuh sambil sambil pegang burung gitu ya, tangan di depan gitu ya model gitu. Jadi karena itu untuk sopan. Nah, padahal di body language di Amerika gitu, itu bukan kesopanan gitu, malah dipikir nggak confident gitu ya. Jadi kalau kita berbahasa Inggris ya kita dengan gesture ya bahasa Inggris. Jangan pakai gesture seolah-olah bahasa Jawa gitu ya, sopan santun dengan disimpangkan di depan ini kita gitu. Jadi kita juga harus tunjukkan kita punya pride ya, pride and dignity gitu. Dan kita menguasai bahasa itu untuk komunikasi, untuk menguasai ilmu pengetahuan. Juga saya lihat bahwa tadi yang dibilang bahwa untuk bahasa bagaimana logat segala macam itu memang bawaan masing-masing ya. Jadi nggak bisa diinikan. Jadi nggak perlu dipermasalahkan karena orang India yang begitu fasih bahasa Inggrisnya ya ngomongnya juga kayak orang Aceh ya, pakai tel gitu. Tapi kalau orang Aceh bahasa Inggris kan dia kadang-kadang berpikir waduh karena intonation-nya, karena pronunciation-nya nggak pas gitu ya. Jadi kita harus tetap punya kebanggaan sebagai bangsa merdeka ya, yang hasil dari perjuangan itu. Saya selalu mengatakan ini karena apa? Karena kita kurang menyadari gitu loh bahwa kita ini merdeka ini luar biasa loh perjuangannya gitu, dengan pengorbanan segala macam. Jadi kita harus punya kebanggaan seperti tempo hari Pak Prof. Nasaruddin Umar dibilang kebanggaan Amerika gitu ya. Mereka bangga sebagai orang Amerika, kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Jadi di Amerika itu nggak ada tuh perintah pasang bendera segala macam. Tapi mereka pasang bendera itu sebagai kebanggaan. Bahkan naruh benderanya di motif apa aja. Sementara kita ada aturannya, bendera nggak boleh diginiin, gambar bendera nggak boleh dipasang seperti ini, ditempel di mana gitu. Jadi kembali lagi saya bilang bahwa kita harus menguasai bahasa. Bahasa itu adalah alat komunikasi, gitu ya. Alat untuk menyerap ilmu. Itu harus ditekankan dan juga ke anak-anak kita. Karena kadang-kadang seperti sekarang ini banyak orang kita tuh nggak tahu bahwa bahasa Indonesia ini sekarang udah berubah lagi nih, gitu. Dasarnya bukan lagi POEB ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekarang udah kembali lagi ke ejaan yang disempurnakan. Dan semangat untuk menggunakan bahasa dengan korek itu harusnya punya semangat juga untuk memahami kamus besar bahasa Indonesia, ya, untuk tahu bahwa sekarang jadi patokan kita sekarang adalah ejaan yang disempurnakan. Kalau orang sama-sama punya standar ya, penghargaan terhadap bahasa gitu ya, dia bisa menikmati bagaimana kita menulis sesuatu gitu. Oh, ini orang menulis dengan penuh kesungguhan dan penuh hormat. Nggak serampangan bikin nulis gitu ya. Tulis gelar, huruf besar, huruf kecil, ada titik atau enggak gitu. Tapi kalau kita sama-sama punya apresiasi terhadap kecermatan dalam berbahasa, kita bisa menghargai, wah orang ini sungguh-sungguh loh. Menulis nama kita tuh nggak serampangan. Yang J, yang Y, yang U atau OE, segala macam tuh orang tuh dengan penuh hormat membuat tulisan itu. Dan kalau kita betul-betul mau maju, kita harus kuasai. Itu dalilnya ya itu, untuk kecermatan bahasa aja begitu. Untuk selalu kita berusaha dalam hidup kita ini tindakannya tuh korek, teliti, akurat gitu ya. Begitu aja Pak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Ibong, luar biasa sekali. Nah Bapak dan Ibu, kita sebelum kita mendengarkan Prof. Suaryadi, rasanya perlu juga kita mendengarkan komentar seorang psikolog handal ya, Ibu
Nurhayani Ishak yang kita kenal dengan Ibu Yance. Makasih Pak Hasan. Kepada Ibu Yance kami persilakan. Saya mau sharing aja. Terima kasih Ibang, bagus sekali. Saya juga selalu camkan ke anak saya bahwa bahasa Inggris itu perlu pengetahuan. Anak saya yang paling besar itu sekarang alhamdulillah dia bisa emang dia bakat ya, dia sudah PhD, dia ngambil semua dari pertama S1-nya di Indonesia, itu kita punya komitmen sama papanya, semua harus S1-nya di Indonesia, setelah itu boleh mereka belajar keluar. Jadi dia ngambil S2-nya di New South Wales, dia S1-nya itu teknik mineral, bidang geologi. Wow. Terus ambil S2-nya IT di New South Wales mengenai geologi, terus dia diterima di Pertamina, terus kemudian dia dapat scholarship lagi untuk ngambil S3-nya. Sementara dia dikirim ke Brunei dulu berapa tahun, kalau nggak salah 2 tahun untuk offshore-nya, dan setelah itu dia ke Kanada. Tapi sebelumnya dia tuh hobinya tuh nulis. Jadi di sana dia selalu ditanya berapa Anda sudah menyelesaikan jurnal. Dia sih emang hobi ya. Jadi dia sering waktu sebelum S1 itu dia sering diundang kayak ke Calgary, kemana gitu ya, untuk presentasi dia punya jurnal. Alhamdulillah sekarang ini dia kerja di Pertamina bagian research. Dan kemarin ini dia sekarang selalu ngadain webinar internasional. Jadi dia selalu jadi sebagai ibadah ilmu pengetahuannya dia sharing juga ke internasional webinar internasional. Terus kemarin ini dia ngadain webinar internasional mengenai moluskan di Maluku. Itu dia undang beberapa pembicara. Gitu. Jadi alhamdulillah itu yang saya banggakan, tapi walaupun mereka sering nih tiga-tiganya ya sering maksud saya sekolahin keluar, tapi bahasa Indonesianya lebih-lebih bahasa Palembangnya masih oke. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu pengalaman aja anak-anak, jadi saya alhamdulillah mereka saya suruh go international. Ya, terima kasih Pak Hasan. Yang paling kecil di Mindshare, yang kedua bisnis, gitu aja. Ya, makasih. Alhamdulillah mereka bisa go international. Terima kasih. Izin Pak Hasan, suaranya termute. Ya, Pak Hasan. Baik Bu Yance, terima kasih sekali Bu Yance. Ya, kalau bapak-bapak yang geologi pengen itu ya di Erlangga Septama. Dia punya dia punya Facebook, dia punya Google, dia punya semua, dia punya. Ya, makasih. Baik. Terima kasih Bu Yance atas sharingnya dan salam buat anak-anak Ibu Yance dan kita banyak go internasional tapi masih bisa bahasa Palembang, itu luar biasa. Ya. Jemelahat lagi. Jemelahat, alhamdulillah. Ya, baik Ibu sekalian, kita undang berikut ini Prof. Suryadi. Kepada Prof. Suryadi kami persilakan Prof. Terima kasih, Pak Hasan. Nah, siap, Prof. Videonya belum muncul ya, Prof? Oh, belum ya. Nah, oke. Sudah muncul ya? Sudah, Prof. Ya, silakan, Prof. Terima kasih, Pak Hasanuddin. Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online, ya sekarang masih bertahan berapa nih? 176 ya. Ya. Hari Minggu banyak yang berlibur Pak Hasan. Jadi 176 ini orang-orang yang betul-betul senang dengan topiknya. Topik yang tidak sengaja tapi mengundang bahasanya menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini Pak Hasan ini serba bisa mengatur kegiatan acara ini sehingga tanpa direncanakan selalu berbuah manis ya. Amin. Jadi menarik untuk kita diskusikan bersama. Mulai dari Ibu Rina, sebenarnya tadinya diundang Pak Hasan karena Bu Rina sebagai dosen Trisakti. Tapi ternyata kemudian membelok sebagai dan guru bahasa Inggris.
Akhirnya topiknya beralih ke bahasa Inggris. Kayaknya saling saut-nyaut yang sangat luar biasa nih. Dari Bu Zusnida, Prof. Kusnandi, Bu Ita Lokman, kemudian Pak Mehmet, Pak Prof. Safwan, Mas Ibong, ya, kemudian yang terakhir Ibu Yanja, ya. Dan semuanya menarik banget ya, sangat menarik untuk dibicarakan ya, karena semua punya pengalaman masing-masing yang tentu sangat mempengaruhi kehidupannya sekarang. Beserta Nanti Mama anak-anak, telepon balik ya sebentar ya. beserta anak-anak dan cucu-cucu ya, tentu sangat menarik untuk kita diskusikan bersama. Saya hanya ingin sedikit mengingatkan ya, teman-teman yang di ngaji bareng online ini alhamdulillah termasuk orang-orang yang beruntung sebagai masyarakat Indonesia ya, yang mempunyai keberuntungan seperti kita yang di NBO ini dengan jumlah penduduk Indonesia itu sangat-sangat kecil. Mempunyai kemampuan, kita men-statement benar juga bahwa sekarang anak cucu kita bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus dibanding kita, ya pasti. Pak Kusnandi tadi hanya 10 tahun bertugas di desa-desa. Saya ini seumur-umur ya di desa desa Salatiga sana. Ya pasti punya pengalaman yang berbeda-beda juga. Mas Ibong cucu pahlawan yang Kiai Ghazali Salim itu punya kemampuan 9 bahasa. Tentu cucunya juga kemampuan bahasanya luar biasa. Nah, ini kalau kita melihat dari sisi itu dan kita pandangannya hanya sebatas itu, kita itu sudah sangat luar biasa semua. Tetapi saya kebetulan yang mengasuh Universitas Mercubuana itu mendidik anak-anak kampung, anak-anak yang tidak mempunyai keberuntungan seperti Bapak Ibu sekalian yang di sini. Sekarang mendidik di Universitas Nusantara juga anak-anak yang relatif sangat tingkatannya menengah ke bawah, jauh di bawah tingkatan teman-teman yang semua ada di sini. Kita kemudian tahu bahwa secara umum kemampuan bahasa Inggris masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah. Ya. Saya juga membuka kursus bahasa Inggris LIA di Depok yang terbesar se-Indonesia untuk LIA ya. Bu Yusnidar juga sahabat saya dari dulu ya, karena sama-sama mendirikan LIA di Solo ya, bukan Solo tapi Solo ya. Dan ternyata tidak bisa bertahan juga karena berbagai faktor ya. Jadi kebutuhan akan peningkatan kemampuan bahasa Inggris masyarakat Indonesia ini sangat besar. Yang kita bicarakan ini segelintir orang yang punya keberuntungan yang luar biasa. Sehingga anak cucu kita sekarang masalah bahasa itu bukan lagi. Bahkan malah menguasai bahasa Indonesianya lebih susah dibandingkan bahasa Inggris. Ini kebalikannya. Tapi secara menyeluruh masyarakat Indonesia ini kemampuan bahasa Inggris sangat-sangat rendah. Saya selaku rektor Mercubuana Nusantara itu ingin mencoba untuk memetakan kemampuan bahasa Inggris anak-anak didik kita yang ribuan orang itu. Saya bentuk center khusus ya, Undira English Center, untuk memetakan kemampuan bahasa Inggris anak-anak. Itu 80% lebih anak-anak itu Inggrisnya sangat bawah. Yang ini saya coba untuk bagaimana itu ditingkatkan. Ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihat fakta-fakta secara menyeluruh ya. Dan itu saya yakin di perguruan tinggi, terutama yang perguruan tinggi swasta, yang menampung terus terang sisa-sisa dari orang-orang pintar ITB, Unpad, UNER, UGM, ITS, dan lain sebagainya, yang sebagian besar Bapak Ibu sekalian sini lulusan dari sana, itu sangat jauh berbeda kemampuannya. Nah ini yang mungkin saya perlu masukan bagaimana ini mencoba meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak-anak yang memang sudah tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Kemampuan orang tuanya tidak memungkinkan dia tiap hari ngomong bahasa Inggris, bahkan melihat YouTube, sekarang sih mereka semua punya handphone. Tetapi saya yakin yang dilihat itu bukan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, itu mungkin kecil. Jangan juga menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan
ya sehari-hari untuk chatting sebagainya ya. Jadi saya sangat menghargai apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Mas Ipong sampai terbatuk-batuk nih, kemudian apa melihat kenyataan di lapangan ya. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin semua juga mungkin sudah tahu ya, tetapi yang tidak bergerak di bidang pengembangan pendidikan anak-anak Indonesia kelas menengah bawah itu mungkin tidak paham betul bahwa sebagian besar masyarakat kita masih jauh ketinggalan. Ya, ini yang harus kita juga pikirkan bersama. Tapi apa yang kita sampaikan dalam diskusi hari ini sangat menarik ya, sangat menarik dengan pengalaman masing-masing, dan saya sangat menghargai Pak Hasan ya, karena menguasai macam-macam bahasa Palembangnya, bahasa organ kemiring ilirnya, bahasa Inggrisnya, bahasa Acehnya dan lain sebagainya, karena bertugas di mana-mana. Dan mungkin sebenarnya bakat bahasanya Pak Hasan tidak kalah sama Pak Haji Agus Salim, hanya beda nasib saja Pak Hasan. Atau beda tahun kelahiran ya. Jadi dampaknya beda-beda gitu ya. Jadi terima kasih atas sharing yang luar biasa pada pagi hari ini. Walaupun Pak Romin Dauri tidak jadi hadir, tetapi kita malah membahas sesuatu yang tidak kalah menariknya ya. Karena itu memang masalah yang dihadapi bangsa ini. Di satu sisi ada lapisan atas yang sudah sangat luar biasa, penguasaan bahasa asingnya, berupa bahasa Indonesia. Tadi diingatkan oleh siapapun, termasuk Pak Mehmet ya, bahwa bahasa Indonesia itu harus tetap menjadi landasan masyarakat Indonesia sebagai bahasa kesatuan bangsa Indonesia. Ya, ini masalahnya akan menjadi sangat berbeda dengan lapisan bawah yang bahasa Indonesianya pun tidak bagus, apalagi bahasa Inggrisnya kurang bagus. Ya, ini menjadi masalah kita bersama. Ini sekedar mengingatkan supaya kita tidak terindah-bobokkan oleh suatu kondisi yang seolah-olah kita sudah hebat, sudah di atas rata-rata, sudah di atas apa yang kita lalui sebelumnya. Ya tentu anak cucu kita itu alhamdulillah lebih bagus dibandingkan kita semua di waktu itu. Lebih meningkat. Putra-putranya Bu Ita, Lokman, itu semua di luar negeri. Ya, dan saya kira banyak sekali teman-teman yang di ngaji bareng online tuh putra-putrinya selain menetap di luar negeri dan bekerja di sana, juga banyak di perusahaan-perusahaan multinasional yang masalah bahasa bukan masalah lagi. Banyak yang kemudian menjadi dosen yang hebat-hebat di berbagai perguruan tinggi yang hebat, Pak Ahlus dan lain sebagainya, dipelopori Pak Saswin yang luar biasa pasti ya. Ini keberuntungan kita di dalam grup NBO diisi oleh orang-orang yang hebat-hebat, kita bisa berdiskusi menjadi hangat seperti ini. Dan terutama atas arahan yang di Pertuan Agung Hasanuddin Thoib. Kita bisa berdiskusi apapun ya, nggak ada topik pun jadi topik yang hangat. Saya kira nanti dibelokkan ke satu arah lagi, wah rame lagi juga Pak Hasan. Karena orang Twitter itu kan dibelokkan kemanapun masih tetap bisa aja menyambung menyautnya gitu ya. Saya kira demikian Pak Hasanuddin, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini memberi manfaat yang besar bagi kita semua, dan apa yang saya sampaikan kenyataan di lapangan tadi juga menjadi pikiran kita bersama untuk bersama-sama. Dan Pak Hasanuddin saya tugasi bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak-anak didik di Universitas Dian Nusantara. Itu jangan lupa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Prof. Suharyadi atas apa yang disampaikan pada pagi hari ini, dan selalu Bapak dan Ibu ya kita mendapati ketika Prof. Suharyadi menyampaikan tidak saja menyimpulkan tetapi beliau menggenapkan. Dan saya ingat atas nasihat ayah saya dulu bahwa
kita itu baru sukses ketika keberadaan kita itu menggenapkan. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof. Suharyadi pada pagi hari ini menggenapkan bahwa tidak saja kita mensyukuri ya nikmat dalam artian bahwa betapa pengembangan pengetahuan penguasaan bahasa Inggris ini meningkat, namun di sisi lain dari hasil memang yang kita teliti sendiri 80% lebih daripada mahasiswa kita itu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang masih sangat minim. Nah, sehingga tentunya hal ini sangat dipengaruhi juga oleh latar belakang ekonomi, keluarga, ataupun fasilitas pendidikan yang ada di wilayah masing-masing. Nah, tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kebersamaan inilah kita berusaha saling melengkapi informasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga melalui apa yang kita dapati dalam forum ini menghasilkan wisdom yang insya Allah akan bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat pula bagi orang yang berada di seputar kita. Nah, terus terang saja Prof. Suharyadi, Bapak Ibu semuanya, ketika mendapati bahwa narasumber itu tidak hadir, dan apalagi kalau seandainya informasi ketidakhadiran itu pada saat-saat terakhir, sebagai manusia biasa ada panik juga sebetulnya. Nah, cuma bagaimana berusaha semaksimal mungkin menutupi kepanikan itu dengan berusaha menenangkan diri agar dapat mengisi dengan cara sebaik-baiknya. Dan terima kasih kepada Ibu Rina, bahwa tadi pagi itu terinspirasi awal itu melalui Ibu Rina, karena Ibu Rina sudah menyalakan videonya, dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian, dari Ibu Rina kemudian berkembang sampai dengan diskusi yang sangat menarik. Dan mohon maaf juga sekaligus kepada Bapak dan Ibu yang seakan-akan kalau istilah Pak Imam itu ditembak untuk hadir menyampaikan komentarnya di dalam forum ini. Namun semoga hal ini adalah ekspresi kedekatan satu sama lain antara kita semuanya ya. Saya merasa sangat dekat sekali dengan Prof. Safwan Hadi, sehingga at any time saya bisa WA beliau, termasuk nembak beliau juga di forum ini. Begitupun kepada Prof. Kusnandi, kepada Ibu Yusnidar, kepada Ibu Ita, Ibu Yance, dan Ibu Rina. Prof. Suharyadi udah pastilah ya, gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita dapati dalam pertemuan pada hari ini, benang merah yang ingin kita hadirkan adalah utamanya silaturahim ya. Karena silaturahim itu membukakan pintu rezeki, dan silaturahim juga memperpanjang umur kita semuanya dalam keberkahan dengan kita melaksanakan saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu para peserta lainnya, dan terima kasih sudah mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan mari bersama kita mengakhiri acara ini dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim kami persilakan. Tolong di-unmute Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khala wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, terima kasih semuanya, Prof. Suharyadi, Prof. Sahlin, dan semuanya yang ada di NBO ini. Benar Pak Ibong, orang-orang hebat semuanya ini. Wah, hari ini justru menyadarkan saya juga, waduh, betapa pentingnya kita semuanya harus belajar, dan belajar. Jangan sampai berhenti untuk belajar. Marilah kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidi, hamdan syakirin, hamdan yuwaffiqul majid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan rabbi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Allah, ya Hafidh, ya Muqit, ya Salam. Duhai Rabb kami, hanya Engkau lah ya Allah yang mampu memberikan hidayah, memberikan ilmu, memberikan petunjuk kepada kami ya Allah. Engkau berikan ilmu yang bermanfaat, berkah fi dunya wal akhirah. Engkau berikan ilmu yang bermanfaat untuk kami, untuk keluarga kami, untuk saudara kami, untuk bangsa negeri kami ya Allah. Duhai Rabb kami, Engkau yang menjaga, memelihara kedamaian, ketenteraman di dalam hati ini.
Engkau berikan ilmu agar kami mampu berbuat sesuai dengan ilmu yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang setiap hari dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib untuk mengkaji, untuk tadabbur, untuk menggali apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Begitu pula ya Allah, orang-orang yang sharing di beranda ini memberikan pencerahan kepada kami betapa pentingnya kami untuk belajar dan tetap belajar. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Engkau berikan kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Engkau berikan kefahaman kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, Engkau berikan ilmu agar kami bertambah taat, bertambah tunduk patuh kepadamu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannataka ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan semuanya jamaah NBO. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Taslim atas doanya. Semoga menjadi doa yang Allah ijabahkan dan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya doa pada hari ini maka berakhir pula acara kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali besok pagi. Semoga pertemuan hari ini adalah pertemuan yang diberkahi, dirahmati, diampuni, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.